S20 Malam Penuh Cinta. Kemudian David menutup pintu kamar dan menguncinya. Udah minumnya. Udah hehe abis haus banget sih. Tadi tuh Lily minta air minum karena haus. Jadi diambilin air mineral dalam kemasan sama si David. Lily minumnya pakai pipet. Karena agak gelap jadi gak bisa-bisa nusukin pipet ke gelas air mineralnya. Hayo tadi mikirin apa? Hehehe. Titik. Setelah itu David kembali ke ranjangnya. Mama dan papa ngapain kak di depan tadi? Nguping. Hah, iya mereka ngupingin kita. David membelai lembut wajah Lily. Kak Dav besok ke kantor ya. Sayang. Udah dong ngobrolnya. Kita mau main malah kamu ngajakin ngobrol terus deh. Lily takut kak. Jangan takut. Ini kan bukan pertama kali lagi untuk kita. Tapi saat itu kan Kak David karena pengaruh obat. Aku deg-degan nih. Cukup kamu mejemin mata dan nikmati saja. Tapi Kak, belum Lily melanjutkan kata-katanya David sudah menutupnya dengan serangan cintanya. Sementara Lily hanya bisa pasrah menerima. Suara azan subuh membangunkan David. Dilihatnya Lily yang masih tertidur pulas. Lalu David menyentuh pipi Lily dengan lembut. Sayang ayo bangun. Udah subuh nih. Ayo bangun. Kita sholat. Nanti kesiangan loh. 10 menit lagi ya. Kalau kamu gak bangun sekarang, Kak Dav bakal ngulangin yang semalam. Gimana? Hah, Lily langsung membuka mata lebar-lebar dan bangun dari tidurnya. Saat ia akan berlari ke kamar mandi, David sudah berhasil menyusulnya masuk ke dalam. Kak Dav, ngapain ikut masuk? Mandilah. Gantian dong. Kak Dav mau mandi bareng. Janji gak bakal aneh-aneh. Janji ya. Iya. David menepati janjinya untuk tidak melakukan hal lain selain mandi junub bersama. Setelah mandi mereka menjalankan sholat subuh berjamaah. Titik. Kak Dav. Badanku berasa pegel-pegel semua. Iya. Mau Kak Dav pijitin? Emangnya bisa? Tuas bisa dong. Gini-gini Kak Dav tahu titik aku puntur. Yang benar. Iya ayo cepat kamu tengkurap di kasur. Tanpa curiga Lily mengikuti perintah suaminya itu. Lalu Lily berjalan menuju kasur. Sayang. Itu baju sama celananya dilepas dong. Hah, emangnya perlu? Iya perlulah. Kan mau diolesin sama minyak urut. David menunjukkan minyak aroma terapi. Oh oke. Lily dengan pasrah melepas baju dan celananya dan yang tersisa hanya penutup bagian-bagian pentingnya saja. Melihat istrinya seperti itu, tentu membuat David kembali ingin menggila. Udah. Tengkurap ya. Iya. Lily segera tengkurap di kasur dan David segera menyusul Lily. David mengoleskan minyak aroma terapi di punggung Lily dan memijatnya perlahan. Lily pun begitu menikmati pijitan dari suaminya itu namun lain halnya dengan David yang menikmati sensasi lain saat memijat istrinya. Setelah beberapa menit David sudah tidak tahan menahan. Ia membalikkan badan Lily dan sekarang sudah berada di atasnya. Kak Dav mau ngapain? Ambil bayaran dong. Lily sudah bersiap untuk ke kampus dan David juga sudah bersiap untuk ke kantor. Keduanya berpamitan ke papa dan mama sebelum berangkat. Nampak hati yang tengah berbunga-bunga. Seolah momen saat itu begitu indah dan tak bisa dilupakan. Sampainya di kampus. Lily. Siang ini Kak Dav gak bisa jemput kamu. Karena ada kunjungan dari anak cabang perusahaan. Gak papa Kak. Nanti aku mau pergi sama Gita. Kemana? Nge-gym. Lily menutup mulutnya. Gym. Sejak kapan kamu nge-gym? Dasar mulut. Baru beberapa minggu sih Kak. Lily terlihat kesal karena keceplosan. Kok gak bilang sama Kak Dav? Hehe memangnya harus ya? Ini kan cuma kegiatan olahraga Kak. Harus dong. Pantes Kak Dav lihat di lemari banyak baju-baju aerobik juga. Hehe ketahuan deh. David menamati Lily dari atas sampai bawah kemudian mendekati tempat duduk Lily memepetkannya di pintu mobil. Pantas aja yang bagian atas makin gede. Yang bawah makin kenceng apalagi yang belakang. Makin padat. Hihi. David menggoda. Dasar Kak Dav mesum.
Lily menutupnya dengan kedua tangannya. Blus pipi Lily langsung merah merona. Cepat buka pintu mobilnya. Lily mau turun. Biarin mesum. Tapi kamu suka kan? Aukah gelap. Cepat buka pintu. Hihihi iya istriku. David membuka kunci mobil dan Lily segera berhambur keluar. Dasar suami mesum. Awas ya nanti malam. Gak akan Kak Dav beri ampun. Ancaman David sambil tertawa geli melihat tingkah istrinya. Lily melambaikan tangannya. David menjalankan mobilnya menuju kantor. Dan Lily segera masuk ke kelas. Mengikuti perkuliahan. Pagi semua. Pagi, Pak. Simpan buku kalian. Pagi ini kita kuis lisan. Saya akan mengacak nama kalian. Semua mahasiswa tegang. Karena pagi ini Pak dosen mengejutkan dengan kuis lisan dadakan. Mana lagi Lily gak belajar. Satu demi satu mahasiswa maju ke depan dan berhadapan langsung dengan dosen. Rasanya belum siap dan gak pengen masuk kuliah pagi ini. Yang selanjutnya. Lily. Ya Allah. Gimana nih, Lily berjalan begitu lambat ke arah Pak dosen. Jalan tuh cepet sedikit. Iya Pak maaf. Lily duduk di kursi dengan takut-takut. Kenapa wajahmu pucat? Kantong matamu juga menghitam. Semalam saya begadang Pak. Wah kamu rajin sekali ya belajarnya. Tapi jangan sering begadang karena gak baik buat kesehatan. Baik Pak, saya begadang bukan belajar Pak. Ini masalahnya suami saya ngajakin lembur sampai pagi. Gumamnya dalam hati. Sebutkan pengertian inflasi. Lily berpikir sejenak. Menarik nafas dalam dan membuangnya untuk menghilangkan rasa gugupnya. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum, price level. Sebagian besar dari harga-harga barang tersebut selalu meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Kalau begitu apa penyebab adanya inflasi? Sebentar Pak. Saya mikir dulu. Tampak Lily mengingat-ingat materi yang pernah ia pelajari. Sebabnya bisa dibagi menjadi dua Pak. Pertama, demandful inflation merupakan inflasi yang timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang sangat tinggi. Di lain pihak kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh, full employment. Permintaan lebih banyak dari penawaran. Sebagai akibatnya, harga menjadi naik. Kedua cost push inflaton merupakan inflasi yang timbul akibat turunnya produksi sebagai respon dari naiknya biaya produksi. Biaya produksi naik akibat nilai kurs. Harga bahan baku naik. Produksi tidak efisien. Upah buruh naik. Hal ini akan menyebabkan harga jadi naik atau turunnya jumlah produksi. Pak dosen nampak puas dengan jawaban Lily. Baiklah kembali ke tempat dudukmu. Terima kasih Pak. Lega Ania. Lily kembali ke tempat duduknya. Perkuliahan pun selesai. Lily pergi bersama Gita ke toko buku lebih dulu. Rencananya setelah itu baru keduanya pergi nge-gym dan ternyata di sana mereka malah bertemu dengan Aldo juga temannya. Kak Al. Kesini juga ya? Gita. Iya nih. Kalian juga kemari ya? Iya Kak. Aldo memperhatikan Lily dengan begitu dalam. Hatinya begitu senang saat melihat Lily. Mau gak jalan ke mall? Hari ini tanteku ngadain opening resto di Plaza Square, Aldo. Wah boleh juga tuh. Ayo Li. Gita, aku pulang aja deh. Takut dimarahin kalau gak izin dulu. Kan tinggal nelpon aja. Aku coba dulu ya. Lily menelpon David namun tidak diangkat. Kemudian Lily mengirimkan pesan kepada David. Kak, siang ini Lily mau ikut teman ke opening resto tantenya ya. Janji gak lama. Lily segera pulang. Tadi nelpon cuma Kak Dav gak angkat teleponnya. Akhirnya mereka berempat pergi ke mall dan mengunjungi resto tantenya Aldo. Begitu banyak pengunjung yang hadir. Tampak Lily tidak begitu nyaman. Lain halnya Gita yang begitu antusias. Rudy temannya Aldo mengajak Gita keliling mall. Sedangkan Aldo menemani Lily yang menikmati es krimnya. Lily. Kak Al boleh nanya? Iya Kak.
Kamu gak nyaman ya di sini? Hehe sedikit. Kalau gak nyaman kita pulang aja yuk. Biar Kak Al antar. Aku pulang bareng Gita aja Kak. Karena kami ada kegiatan sepulang dari sini nanti. Oh gitu. Soal malam itu. Belum Aldo menyelesaikan perkataannya. Lily melihat seorang pria yang begitu mirip dengan David tengah berjalan dengan seorang wanita cantik. Lily bergegas menyusul pria itu. Dan Aldo pun mengikuti Lily. Saat di parkiran, Lily melihat pria itu ternyata benar David dan wanita itu adalah Aura mantan kekasih David. David menjalankan mobilnya meninggalkan mall. Sementara Lily mencari taksi namun belum dapat. Aldo mengambil mobilnya dan mengajak Lily. Lily pun ikut bersama Aldo mengejar mobil David. Ikuti mobil itu ya Kak. Tolong, kita ngapain ngejar mobil itu Li? Gak apa-apa Kak. Cuma mau mastiin aja orang itu. Siapa? Udah tolong jangan banyak tanya ya. Perasaan Lily berkecamuk saat ini. Akhirnya Aldo hanya fokus menyupir dan mengikuti mobil di depannya. Mobil David berhenti di sebuah hotel berbintang dan Lily begitu marah saat melihat Aura menggandeng lengan David saat memasuki lobi hotel. Kak ayo kita jalan. Baiklah. Lily pergi meninggalkan hotel dan Aldo mengajaknya ke taman bermain untuk menghibur Lily. Situasi di hotel. Aura. Lepaskan tanganku. Maaf Dav. Aura tahu bahwa ada mobil yang mengikutinya dan ia pun menebak itu pasti Lily. David dan Aura masuk ke dalam ruang pertemuan. Di sana sudah banyak pimpinan anak cabang perusahaan David. Lily mencoba melupakan kejadian yang dilihatnya namun tak bisa. Meskipun Aldo sudah berusaha keras mengajaknya mencoba segala permainan yang ada tapi Lily masih saja terlihat murung. 1 jam mereka bermain namun Lily masih tidak terlihat senang. Kak ayo kita pulang. Baiklah. Aldo mengambil mobil di parkiran bersama Lily. Saat mereka meninggalkan taman bermain. Terlintas mobil David yang baru pulang dari hotel melewati mobil Aldo dan David melihat Lily yang tengah duduk di samping Aldo. Lily, gumamnya dalam hati. David langsung mencari arah untuk memutar balik mengejar mobil Aldo. Namun saat David akan putar arah malah terjebak macet. Sial, David begitu kesal saat terkena macet.